Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera yang terhormat Bapak Fasilitator Sudira SPDSD, Bapak Ibu guru hebat Angkatan 7 calon guru penggerak kelompok 1. Perkenalkan, saya Ruth Widyastuti. Saya akan mempraktekkan percakapan coaching pada ruang kolaborasi siang ini diperankan oleh saya sendiri, Ruth Widyastuti sebagai coach dan Rustin Fitria Ningrum sebagai coach. Sudah siap ya Bu Sudah siap, Bu Ningrum ya? Ruth? Nggih, sudah Ya, siap. monggo Kita mulai silahkan. nggih, nggih. Nggih. Selamat siang, Bu Ruth. Apa kabar hari ini? Iya, selamat siang Bu Rustin. Nggih. Kabar saya baik. Bagaimana dengan Ibu ya? Alhamdulillah, Bu Ruth. Alhamdulillah saya baik-baik saja. Maaf ini saya mau mengganggu waktunya, Bu Ruth. Oh ya, silahkan Bu Rustin, tidak apa-apa. Kira-kira ini apa yang ingin Bu Rustin sampaikan? Kelihatannya Bu Rustin ada permasalahan ya Bu. Iya, betul sekali, Bu Ruth. Jadi begini, Bu Ruth, sebenarnya ada sesuatu yang mengganjal di hati saya. Begini, Bu, di sekolah saya ini eh, masih banyak siswa atau anak-anak ini yang ternyata membuang sampah sembarangan. Jadi hal ini tentunya ya Bu akan napa nggih, membuat lingkungan di sekitar sekolah saya itu tidak nyaman dan tidak sedap dipandang mata nggih Bu Ruth. Di mana-mana itu banyak sampah yang berserakan. Padahal saya ini sebagai guru tidak bosan-bosan Bu Ruth untuk menasehati anak-anak untuk membuang sampah pada tempat sampah. Tapi ternyata hal itu masih saja terjadi begitu Bu Ruth. Eee, Kemudian kalau di kelas ini Bu Ruth, anak-anak juga masih saja membuang, sampahnya itu di laci meja Bu Ruth. Oh begitu nggih Bu. Jadi kira-kira apa sih yang ingin Bu Rustin dapatkan dari percakapan kita hari ini Bu Rustin? Ya baik Bu Ruth, saya ini berharap nggih dengan bincang-bincang dengan, Bu Ruth, saya ini mendapatkan napa nggih, solusi atas permasalahan yang sedang saya hadapi, yaitu saya ingin mendisiplinkan anak Bu Ruth dalam membuang sampah pada tempat sampah. Ya, ya. Jadi begitu ya Bu. Jadi permasalahan Bu Rustin itu anak-anak belum disiplin dalam membuang sampah nggih Bu. Betul Bu Ruth, begini, anak-anak itu kalau misalkan nggih, sudah beli jajan, kemudian, makan jajannya itu, sampahnya itu kebanyakan itu tidak dibuang di tempat sampah, Bu Ruth. Jadi di mana dia Oh, itu duduk, di situ sampahnya itu berserakan. Jika misalkan, begini Bu Ruth, anak itu sedang misalkan duduk-duduk di taman ini, sampahnya itu juga berserakan itu di sekitar taman, Bu Ruth. Begitu. Kemudian, ketika di dalam kelas pun mereka itu, sampahnya tidak lantas dibuang ke tempat sampah, tapi dikumpulkan atau dibuang langsung itu napa nggih, di laci mejanya begitu, Bu Ruth. oh Padahal ya. di sekolah kami itu atau di kelas saya saja sendiri itu sudah disiapkan tempat sampah di depan kelas. Tapi saya juga pernah begini Bu Ruth, melihat sendiri nih, anak ketika sedang napa nggih, membuang sampah begitu, eee, tapi sampahnya itu tidak masuk ke dalam tong sampah. Bukannya, dipungut, tapi, malah dibiarkan saja dan, ditinggal pergi begitu Bu Ruth. Oh iya iya. Jadi begitu nggih Bu. Nggih, saya juga pernah melihat dari kejauhan begini Bu Ruth, ada sampah itu bekas apa nggih, botol bekas air minum. Kemudian ada beberapa anak yang lewat itu di depannya. Bukannya sampahnya dipungut kemudian dibuang ke tempat sampah, malah hanya untuk mainan dan ditendang-tendang saja begitu Bu Ruth. Iya. Sampahnya ini malah ditendang-tendang ya Nggih, Bu Rustin. nggih. Baiklah Bu Rustin, ini jadi menurut pengamatan Bu Rustin, ini kondisi ideal yang diharapkan Bu Rustin itu seperti apa ya? Baiklah Bu Ruth, jadi, kondisi ideal yang saya harapkan dari anak-anak saya ini,
mereka napa nggih, mau dan terbiasa dan tanpa paksaan tentunya untuk membuang sampah di tempat sampah. Dan mereka akan merasa malu Bu Ruth jika mereka harus membuang sampah sembarangan. Jadi saya intinya ya, saya ingin, anak-anak itu disiplin lah Bu Ruth dalam membuang sampah. Oh nggih Bu Rustin, berarti idealnya, Ibu itu berharap nggih agar Nggih. anak-anak Ibu itu bisa berdisiplin dalam membuang sampah nggih Bu? Iya betul Bu Ruth. Nah ini Bu, jika siswa yang seperti itu, idealnya itu pada level 10 dan tidak idealnya itu pada level 1. Nggih. Maka untuk saat ini posisi anak-anak Ibu itu, berada di level berapa ya Bu Rustin? Kalau ada level 1 sampai 10, kemudian tidak ideal itu level 1 nggih, dan ideal tadi Bu Ruth katakan, sampaikan bahwa 10 itu ideal, maka anak-anak saya itu pada posisi level yang ke-5 Bu Ruth. Karena begini Bu Ruth, menurut saya ini, anak-anak yang membuang sampah membuang sampah sembarangan dengan yang tidak itu sama banyaknya Bu Ruth, gitu. Oh gitu. Kalau kondisi tersebut ini Bu Rustin Nggih. dapat diubah, Nggih nggih. jadi kalau menurut Bu Rustin itu akan sampai pada level berapa Bu? Kalau menurut saya bisa sampai level 8 Bu Ruth. Itu maksimal ya Bu ya? Nggih nggih. Iya. Ya, kalau misalnya tadi Bu, maksimalnya kan idealnya angka 8 ya Bu, Nggih. menurut Bu Rustin. Nggih nggih. Nah, kira-kira apa sih yang bisa Bu Rustin lakukan untuk mencapai nilai ideal tersebut? Ya baik Bu Ruth, begini, saya akan melakukan yang pertama ya Bu Ruth, saya akan untuk mencapai nilai ideal itu, yang pertama saya lakukan itu saya akan, mensosialisasikan kepada murid-murid saya atau anak-anak saya, bagaimana cara mereka memperlakukan sampah atau mereka harus bisa memilah-milah sampah. Nanti saya akan menyediakan tempat sampah organik dan non-organik. Kemudian tempat sampah tadi yang, saya siapkan itu Bu Ruth, untuk menarik perhatian siswa akan saya cat Bu Ruth yang warna-warni, kemudian, Bagus. saya beri gambar-gambar yang menarik dengan tujuan tadi Bu Ruth, agar anak-anak tertarik, membuang sampah pada tempat sampah yang sudah saya siapkan dan bisa memilah sampah antara sampah organik dan non-organik. Kemudian selain itu saya juga akan begini Bu Ruth, membuat apa nggih, Iya, poster atau buat poster tulisan-tulisan ya. nggih, yang, akan saya tempel Bu Ruth di kelas, di ruangan-ruangan lain dan juga di halaman-halaman atau saya tancapkan di taman-taman Bu, atau di pinggir-pinggir kelas itu, eee dengan tujuan supaya anak bisa napa nggih, membaca poster atau tulisan-tulisan saya tersebut, Bu Ruth. Oh, jadi begitu ya Bu. Jadi sangat bagus sekali apa yang sudah akan dilakukan Bu Rustin. Jadi, tadi Ibu akan mensosialisasikan, Nggih, kemudian menyiapkan tempat sampah yang menarik, kemudian akan membuat poster atau tulisan-tulisan nggih Bu. nggih, Bu Ruth. Nah, menurut Bu Rustin nih, apakah hal tersebut akan ada kendalanya Bu? Iya, begini ya, Bu Ruth, kalau menurut saya masih ada, Bu Ruth, begini, karena Iya, kalau hanya dengan sosialisasi saja kepada anak, "Anak-anak ayo iya, membawa sampah di tempat sampah," dan sebagainya, itu mungkin napa nggih, eee hanya akan sekilas saja begitu, Bu Ruth. iya, iya, Kemudian ketika saya membuat tempat sampah ini yang menarik, sudah saya buat lucu-lucu, ada gambar kartun-kartun, tetapi mungkin itu akan yang namanya anak itu biasanya suka dengan hal-hal yang baru. Tapi ketika iya, sudah berlangsung lama, mereka akan kembali ke kondisi awal begitu, Bu Ruth. iya. Kemudian dengan tadi saya membuat poster, terus tulisan-tulisan, tentunya itu Eee, ada kendalanya Bu Ruth, yaitu saya harus bisa mengeluarkan biaya yang tidak Iya iya sedikit ya, Bu. gitu Bu Iya, Ruth, nggih. iya. Jadi kalau membuat poster itu tentunya butuh biaya ya, Bu. Nggih Nah, kalau ini menurut Bu Ristin, nggih cara yang efektif itu yang seperti apa, Bu? nggih nggih Bu Ruth. Jadi,
Tadi yang pertama saya pasti akan jelas melakukan sosialisasi, kemudian, saya akan ya sosialisasi tentang, cara memilah sampah nggih, Burut. Kemudian Ya, nanti saya akan, tetap membuat tempat sampah organik dan ya, anorganik yang akan saya cat dan kemudian saya beri gambar-gambar yang lucu dan menarik. Eee, Kemudian saya membuat poster atau tulisan-tulisan, tapi saya juga akan ini Burut, saya akan, menampilkan Burut video-video, tentang dampak-dampak dari membuang sampah sembarangan. Tujuan saya adalah begini, agar anak itu bisa melihat secara langsung walaupun hanya lewat video, bagaimana sampah itu bisa menimbulkan akibat yang sangat berbahaya ke depannya. Sehingga tidak hanya anak mendengar sosialisasi saja atau hanya membaca tulisan-tulisan saja, tapi dengan melihat, dengan, melihat video secara langsung, anak bisa tertanam dalam ingatannya, begitu, Burut. ya. Jadi begitu nggih, Bu. Jadi setelah saya rangkum ini yang akan Bu Rustin lakukan dalam menangani masalah Bu Rustin, yaitu diantaranya kan kegiatan sosialisasi bagaimana cara membuang sampah, terus kemudian menyediakan tempat sampah yang menarik, kemudian membuat poster tentang bagaimana menjaga kebersihan, tapi Ibu ini juga akan menayangkan video-video tentang edukasi dampak dari membuang sampah sembarangan, nggih, Bu. Ya, betul, Nah, Burut. Nah, dengan tujuan itu agar tertanam di pikiran anak-anak sehingga disiplin yang Bu Rustin harapkan ini akan tercapai. Betul seperti itu ya, Bu? Ya, betul sekali, Burut, seperti itu. Ya. Kemudian ini menurut Bu Rustin siapa saja sih yang akan terlibat untuk bisa melaksanakan komitmen ini? Tentu saja Burut yang terlibat yang pertama jelas kepala sekolah nggih, sebagai leader saya, kemudian juga, rekan guru dan juga mungkin, penjaga sekolah Burut. Ya, jadi ini Bu Rustin nanti akan melakukan dengan rekan guru dan juga kepala sekolah ya, Bu? Nggih, betul. Baik Bu Rustin, berarti Bu Rustin ada permasalahan tentang disiplin anak dalam membuang sampah, Nggih, tetapi hari ini sudah ada solusinya ya Bu Rustin? iya Bu, saya sudah dapat pencerahan. Iya. Nah setelah ini tindak lanjut Bu Rustin akan melakukan apa ini? Begini Bu Ruth, jadi setelah, ini jelas saya langsung akan melakukan koordinasi dengan kepala sekolah dan, meminta rekan guru untuk berkolaborasi dan membantu saya, kemudian saya juga akan langsung Bu membuat tempat sampah ini organik dan Bagus non-organik, sekali Bu nggih. ya. Kemudian saya langsung mencari ini Bu, video-video apa nggih, video edukasi yang Ya, hubungannya dengan dampak membuang sampah sampah. sembarangan begitu, Bu. Ya. Jadi pada sesi ini, apakah percakapan kali ini sudah sesuai dengan tujuan awal Bu Rustin? Sudah sesuai, Bu Ruth. Nggih. Terima kasih saya sudah bisa memecahkan permasalahan saya. Percakapan kita ini sudah bisa memecahkan permasalahan saya, Bu Ruth. Ya. Baik Bu Rustin, semoga Bu Rustin bisa mempraktekkan apa yang Ibu sudah rencanakan sehingga kondisi ideal 8 yang Bu Rustin harapkan ini bisa tercapai. Semangat Bu Rustin Nggih, ya. semangat. Terima kasih nggih, Bu Ruth. Ya, sama-sama Bu Rustin. Nggih. Monggo, terima kasih. Nggih. Monggo setelah ini Bu Rustin untuk bisa memberikan umpan baliknya. Nggih, terima kasih, Bu Ruth. Refleksi dari saya atas praktek coaching yang sudah tadi Bu Ruth laksanakan untuk eh, hasil refleksi yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Jadi yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan tadi adalah sudah terlihat langkah tirta mulai dari tujuan umum, identifikasi, kemudian rencana aksi dan tanggung jawab. Dan yang paling penting tadi dalam percakapan itu tujuan
yang diharapkan dari Koji ini terutama sudah bisa terwujud atau sudah dipecahkan begitu Bu Ruth. Ya. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Kemudian yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan adalah dalam mengapresiasi mungkin dalam pelaksanaan percakapan agar seperti hadir secara utuh bisa ditambah eh, kata-kata atau kalimat seperti oh iya dan lain sebagainya agar terlihat hadir sepenuhnya gitu. Kemudian untuk coach sendiri menurut saya masih perlu ditambahkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa membantu coach untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presence atau kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Jadi menurut saya saat sebelumnya bisa melakukan mindfulness atau menarik napas sebentar agar lebih fokus. Kemudian pada saat percakapan bisa dengan memberikan apresiasi. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Jelas saya akan menambahkan pada apresiasi saat percakapan. Kemudian umpan balik dari coach, apa yang Anda rasakan saat tadi di coaching? Perasaan saya sangat senang, nyaman, tentunya bisa memecahkan permasalahan yang ada pada diri saya. Kemudian pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang disampaikan oleh coach sudah bisa memandu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan saya. Demikian Bu Ruth. Ya, terima kasih Bu Rustin atas umpan baliknya dan juga refleksinya. Berikutnya waktu saya serahkan kepada Pak Kori